Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha Fadila Saputri dengan NIM K7121195 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat ya teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi ya, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sistem dan pengertian filsafat. Yang kedua, kita akan belajar mengenai pengertian filsafat Pancasila. Yang ketiga, kita akan mempelajari sifat-sifat Pancasila sebagai sistem filsafat, ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat, serta fungsi filsafat Pancasila. Lalu, materi yang terakhir kita akan belajar mengenai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama. Langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu mengenai sistem. Apa itu sistem, teman-teman? Apakah ada yang tahu? Langsung saja ya, kita bahas pengertian sistem. Kata sistem itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Nah, sistem itu secara umum ya pengertiannya adalah suatu rangkai keseluruhan unsur-unsur yang mempunyai kedudukan dan peran terhadap keseluruhan, dan nantinya rangkaian itu menjadi tempat bersatunya elemen dan juga komponen. Kemudian dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi materi guna untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pengertian mengenai sistem. Nah, sistem ini juga mempunyai ciri-ciri loh, teman-teman. Ciri-cirinya ya, menurut Short dan Dornfeuss, yang pertama yaitu suatu kesatuan bagian-bagian. Nah, bagian-bagian itu nanti mempunyai fungsinya sendiri-sendiri yang saling berhubungan dan ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama dan terjadi dalam lingkungan yang kompleks ya teman-teman. Itu tadi adalah ciri-ciri sistem ya dan juga pengertian sistem. Sekarang kalian sudah tahu kan teman-teman apa itu sistem? Lalu kita menuju ke materi yang kedua ya teman-teman, mengenai pengertian filsafat. Baik, langsung saja ya kita simak pembahasannya. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis yaitu merupakan suatu padanan kata falsafah dari Arab dan filosofi dari Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata Sofia itu sendiri yang mempunyai arti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, serta pengetahuan ya. Ada dua pengertian filsafat. Yang pertama, filsafat sebagai
produk yang mencakup pengertian. Maksudnya itu adalah filsafat itu sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran dari para filsuf, serta sebagai suatu jenis problema yang dihadapi manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut ya, pengertian yang kedua yaitu filsafat sebagai suatu proses. Artinya filsafat itu merupakan suatu bentuk aktivitas dalam proses pemecahan permasalahan dengan menggunakan suatu cara atau metode yang sesuai dengan objeknya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi filsafat adalah ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Nah, sekarang kalian tahu kan apa itu filsafat teman-teman? Untuk pembahasan materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian filsafat Pancasila. Langsung saja kita bahas ya. Jadi, Pancasila itu sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Adapun filsafat Pancasila itu dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang secara mendasar dan menyeluruh. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pengertian dari filsafat Pancasila. Lalu, mengapa Pancasila itu dikatakan sebagai filsafat, teman-teman? Apakah ada yang tahu? Apa sih alasannya? Nah, benar sekali teman-teman, karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pembahasan materi selanjutnya yaitu mengenai sifat Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 4 sifat teman-teman. Yang pertama yaitu bersifat koheren. Artinya berhubungan satu sama lain secara runtut dan tidak saling bertentangan. Karena meskipun berbeda, tetap saling melengkapi dan tiap bagian itu mempunyai fungsi dan kedudukan. Lalu sifat yang kedua yaitu bersifat menyeluruh. Artinya mencakup semua hal dan gejala dalam kehidupan manusia. Karena Pancasila sebagai filsafat merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika manusia, masyarakat di Indonesia. Lalu sifat yang ketiga yaitu mendasar. Artinya suatu bentuk perenungan mendalam sampai ke inti mutlak Pancasila. Yang terakhir atau yang keempat itu bersifat spekulatif. Artinya buah pikir hasil perenungan sebagai anggapan yang menjadi titik awal dan pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu, teman-teman. Nah, Pancasila itu merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar dan dibuktikan kebenarannya melalui suatu dialog dalam sidang BPUPKI, teman-teman. Nah, itu adalah 4 sifat Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, materi kita selanjutnya mengenai ciri Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Nah, susunan itu bisa digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya sampai dengan sila 5 yang diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4.
Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu substansi, artinya unsur asli atau primer Pancasila sebagai suatu yang mandiri, unsurnya berasal dari dirinya sendiri. Pancasila sebagai suatu realita, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan masyarakatnya sebagai suatu kenyataan hidup bangsa yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya mengenai fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa yang memiliki peranan penting untuk kehidupan Indonesia dalam jiwa Pancasila sejak kelahirannya pasca proklamasi. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya pemberi corak khas bagi bangsa Indonesia serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa lain. Yang ketiga, sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, falsafah hidup bangsa, artinya sebagai pemersatu bangsa. Hal ini karena pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling benar dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Yang keenam, sebagai dasar negara, yaitu untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Materi selanjutnya yaitu alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sebagai genetivus objektivus, karena nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari, landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, sebagai genetivus subjektivus, karena nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Itu tadi adalah penjelasan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, teman-teman. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!